Sobat Leader, di mana saja Anda berada, masih kita bersama Marsikal C.P. Hakim Purnawirawan dalam topik yang lagi in. Saya ingin berbicara dengan Pak C.P. ini. Akhir-akhir ini Pak C.P. ada saya baca di salah satu artikel dari luar bahwa dunia sekarang ini menghadapi bahaya bahwa tidak ada satu orang pun yang aman di muka bumi ini. Setelah dugaan Israel atau Mossad berada di balik serangan bom melalui pager dan handy-talkie atau walkie-talkie di Lebanon yang menewaskan puluhan orang dan 4.000-an yang pegang itu tuh kena serpian, mungkin cacat dan sebagainya. Ini apa yang terjadi nih? Apa ini benar ini? Ya, ini menarik ya sebetulnya. Banyak yang bisa dilihat di situ. Tapi untuk sederhananya kita bisa melihat bahwa sekarang kita memasuki era cyber namanya. Cyber world. Cyber world itu indikasinya 3, yaitu yang pertama penggunaan artificial intelligence, yang kedua autonomous system, dan yang ketiga penggunaan drone. Ya, 3 itu menandai cyber world. Orang Prancis, ahli radar, pada Singapore Air Show beberapa tahun yang lalu, di seminar di hari pembukaan dia mengatakan begini, "We are now entering cyber world. Cyber has become the 5th domain after land, water, air, and space." Cyber telah menjadi domain kelima setelah daratan, perairan, udara, dan ruang angkasa. Dan yang menjadi istimewa adalah cyber world bisa memasuki domain yang lain. Itu keistimewaan dia. Dia bisa masuk di daratan, bisa di perairan, dia bisa di udara, bisa di outer space. Cyber telah membuat bentuk perang itu menjadi perang kecerdasan, smart war. Jadi kalau bentuk perang sudah menjadi smart war, maka sistem pertahanan sebuah negara harus didesain juga dengan smart defense. Itu adalah perjalanan sejarah dari perang tradisional, perang berlapis, perang total, dan perang smart. Perang total and smart. Jadi sebenarnya perang total and smart. Jadi bukan total aja, harus smart kan? Harus smart. Nah, apa sih smart itu? Dalam manajemen konflik, penyebab perang itu disebut hanya 2 yang sangat prinsip, yaitu orang memperebutkan teritori dan orang memperebutkan sumber daya alam atau natural resources. Dan pusat manajemen konflik di dunia ini adalah Timur Tengah. Apa yang terjadi di Timur Tengah sederhana, ya 2 itu, memperebutkan teritori dan memperebutkan natural resources, ya. Tentang agama, ideologi, apa segala macam itu, tapi at the end yang diperebutkan adalah teritori dan natural resources. Jadi kita bisa bayangin perang itu sekarang udah menjadi perang smart. Rebutannya adalah teritori dan sumber daya alam. Contoh sederhana lagi adalah perang itu seperti main catur. Ya, main catur, kalau kita main catur kan siapa yang bunuh rajanya selesai kan. Nah, kalau kita analogikan kepada perang, pada smart war, kita bisa lihat bagaimana terjadinya misalnya kepala negara Iran meninggal pada ketika terjadi konflik Iran dan Israel. Nah, kalau kita berbicara dalam perspektif smart war, kita nggak usah tanya lagi kenapa meninggal itu. Ya, itu contoh. Contoh lagi yang sederhana lagi tentang Singapura yang berhasil memperoleh
tambahan teritori, dan sekaligus sumber daya alam tanpa perang. Tanpa perang. Tapi luas. Tapi sebenarnya itu perang, itu smart war. Itu Jadi smart war. dalam perspektif smart war, Singapura itu menang perang karena ada perjanjian antara negara Indonesia dan Singapura yang Indonesia menyerahkan teritorinya. Teritori yang sangat kritikal dan teritori yang mengandung sumber daya alam. Dalam manajemen konflik kan orang perang tuh rebutan natural territory dan natural resources. Jadi dalam perspektif smart war, Singapura udah menang smart war dengan Indonesia. Nah, terus orang tanya, jadi Indonesia berarti Indonesia bagaimana? Apa Indonesia yang kalah perang? Saya nggak bisa jelasin itu karena saya nggak tahu perjanjian antara Indonesia dan Singapura tahun 2022 yang salah satu isinya adalah mendelegasikan wilayah udara kedaulatan kita kepada otoritas penerbangan Singapura. Itu isi lainnya saya nggak tahu, jadi saya nggak bisa. Bukannya sudah dicabut itu? Bukannya di era enggak, justru tahun 2020 itu dikukuhkan. Oh, malah dikukuhkan itu ya? Dikukuhkan pendelegasian wilayah udara kedaulatan Indonesia di Selat Malaka. Katanya sudah dikembalikan Indonesia yang kedaulatan. Dikembalikan, tetapi ada sambungannya, tetapi zero level sampai 37.000 feet didelegasikan untuk 25 tahun dan akan diperpanjang. Ini kan sama ada ekspor semen sedimen dan pasir dan sedimen, ini yang membuat bingung. It's a part of smart war. Smart semua. Smart war. Apa itu war itu? Perebutan natural resources dan teritori. Ini ke Indonesia ya, tapi saya tuh masih bertanya soal itu. Setelah pager dan ini meledak, dengan handphone kita, berarti jaringan bisa lebih dahsyat dari nuklir dong. Kalau nuklir kan daya hancurnya begitu luas. Tapi kalau ini kan hanya dalam beberapa menit dunia bisa nggak ada orang. That's technology, that's cyber. Dia bisa selected target. Oh, bisa selected dia ya? Oh ya, selected target. Guided missile tuh dengan guided itu dia menselect target kan sebetulnya. Nah, kalau kita berbicara tentang nuklir itu ada pemahaman bahwa nuklir itu senjata pemusnah massal. Siapa yang menggunakan tuh bikin kiamat dunia, itu aja. Dia menjadi trump card. Negara yang sudah terlanjur memiliki kemampuan membuat bom nuklir itu aman dalam tanda petik. Buktinya Donald Trump memerlukan ketemu sama Presiden Korea Utara pada waktu dia mau menarik pasukannya dari Afghanistan misalnya. Iran dia sudah punya, jadi tidak sembarangan orang juga bisa tidak sembarangan juga negara menyerang Iran. Dan Iran diam-diam juga dia itu di satu sisi kemarin dia luncurkan satelitnya. Ya, di satu sisi ada senjata nuklir yang menjadi senjata pemusnah massal yang kalau digunakan bisa kiamat dunia, tapi di sisi lain ada kemajuan teknologi persenjataan di cyber world, di mana ada artificial intelligence, ada autonomous system, dan ada penggunaan drone. Kalau kita lihat kan ada banyak berita tentang pimpinan Hamas yang ditembak mati di dapurnya, di apartemen, selected target. Di Iran itu. Ya, itu dipilih. Tapi target pilihan. Handphone kalau misalnya dia pingin Israel itu, nah yang buat ini siapa sebenarnya yang punya teknologi ini? Kalau orang ada yang bilang dari Israel yang punya. Semua yang kita pakai bahkan sekarang kan WAC aja itu buatan sana. Nah, gimana nih? Kemajuan teknologi susah untuk dilacak begitu aja. Tapi yang jelas tidak ada satu negara sendiri. Dia selalu kolaboratif. Pasti itu. Nggak ada yang dominan sendirian, itu nggak ada. Ya mungkin orang bilang Israel jago-jago. Enggak, Israel pasti ada negara lain. Itu pasti. Ya, dia harus berkolaborasi. Nah, kalau kita berbicara tentang pager itu kan sederhana. Sekarang kalau kita malah udah tinggal tahun 90-an. Iya. Sekarang begini aja. Google Map. Saya mau ke rumah Freddy, saya nggak perlu tanya di ini, kasih aja Google. Sherlock. Bisa aja. That's teknologi, Pak. Itu kan untuk tujuan baik ya, untuk saya mau ketemu. Tapi kalau saya untuk membunuh kan bisa juga. Itu sebenarnya. That's cyber world.
the fifth domain. Jadi perang itu juga terjadi di domainnya, tadinya di darat, di laut, di udara, dan di ruang angkasa. Sekarang di cyber, di domain yang namanya cyber. Dunia sudah ke arah sana dan sudah. Kalau di kita gimana nih kita nih? Persiapan diri kita apa manusianya untuk hadapi itu nanti semua apa namanya? Kita harus bersiap apa kalau keadaan seperti ini? Ya. Sebelum sampai kepada cyber war, itu seluruh dunia, seluruh negara membangun, kalau pertanyaan seperti apa, membangun yang namanya sistem pertahanan yang rely on high teknologi dan total defense. Ya. Jadi tiap negara tuh bikin sistem pertahanan dia, ya, untuk menjawab pertanyaan seperti apa, seperti ini harus ada sistem pertahanan keamanan negara yang disusun dalam buku putih. Ya, buku putih itu ada buku putih pertahanan, ekonomi, budaya, segala macam ya, macam. Tapi yang merupakan penjuru itu adalah defense white paper. Industri yang menjadi penjuru adalah military industry. Kemajuan teknologi yang begitu pesat sebenarnya kalau kita pelajari, dia pesat sekali terjadi ketika Perang Dingin berlangsung tahun 47 sampai tahun 91. Perang Dingin, Timur Barat, mereka berlomba-lomba. Itu kan perlombaan senjata, armament racing. Jadi perlombaan senjata. Disitulah maju teknologi pesat sekali dengan eksperimen, dengan education and training dan research and development, dengan penelitian segala macam yang luar biasa. Itu terjadi begitu pesat pada ketika Perang Dingin, dan setelah Perang Dingin pun dia maju lagi. Apalagi sekarang terjadi misalnya US-China trade war, karena China nggak mau selalu berada di bawah Amerika. Dia dengan kemampuan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dia berusaha juga berdiri sendiri. Di Cina misalnya nggak ada WhatsApp, dia nggak mau. Itu bagian dari cyber war. Dia nggak mau, dia akan merasa terancam kalau dia pakai WhatsApp. Dia pakai sendiri. Para di Cina itu kita WhatsApp banyak foto aja itu nggak bakalan jalan. Iya, dia punya sistem sendiri. Iya. Kalau kita kan kita ini kan bebas semua nih. Iya. Nah, dari situ makanya kita memerlukan sistem pertahanan keamanan negara yang rely on teknologi dan total defense. Apa itu total defense? Contohnya adalah Australia. Australia itu sudah mendemonstrasikan total defense-nya. Total defense system yang dituangkan dalam buku putih Australia. Dan dia latihkan pada tahun 89 dengan judul Kangaroo 89. Kangaroo 89 adalah the biggest ever ya national security exercise, LATGAP lah kalau kita itu, tapi dia mencakup seluruhnya. Itu tahun 89. Kenapa dia perlu latihkan? Karena dia bikin buku putih itu terdiri dari berlapis-lapis ya. Lapis pertama adalah dia terbuka dan bahkan harus disosialisasikan supaya warga negara Australia tahu kalau ada ancaman dia harus bagaimana. Yang kedua adalah restricted, orang-orang yang kompeten aja yang harus tahu. Dan yang ketiga, lapis berikutnya adalah top secret, ya dirahasiakan isinya. Itu di defense white paper. Kenapa dia perlu latih? Karena dia perlu melatihkan benar-benar nggak dia udah cukup punya high technology, persenjataan yang high technology. Pertanyaannya kan, ya, Indonesia ini kan kalau Pak Cepi dari militer pasti berpikir dari pertahanan militernya, ya kan? Tapi kan kalau saya dari sipil berpikir bagaimana totalitas menyiapkan semacam kesiapan sumber daya manusia Indonesia ini hadapi itu. Ya, itu yang harus kita susun, konsep pertahanan keamanan negara. National security. Buku putih pertahanan Indonesia itu harus disusun dan harus disosialisasikan. Masa kita nonton punya orang, kita kagum-kagum. Israel saya lihat dia menyiapkan apa semacam yang terbaru 8,200 unit. Ada 8.200 namanya unit 8.200. Tahu itu untuk apa lagi itu. Tapi ini jadi kita
seperti buku putih ini kan menarik ini Iya, untuk kita. susunan pertahanan keamanan kita kan nggak ada. Apa kita nggak punya selama ini, Pak? Mbak CB? Saya nggak tahu punya atau nggak punya, tapi yang jelas kita tidak pernah diumumkan kan bahwa kita punya buku putih pertahanan, bahwa kita punya sistem pertahanan. Kalau negara ini dalam keadaan terancam, apa yang harus dikerjakan oleh warga negara kan kita tidak pernah tahu. Pak Freddy tahu kalau kita lagi ancam? Nggak tahu kan? Itu yang harusnya kita susun di tingkat strategis, disusun dan disosialisasikan supaya kita tahu kalau ada apa-apa kita tuh apa. Udah ada sebetulnya konsep-konsep dasarnya, tapi tidak diuraikan. Misalnya, kalau ada perang itu yang maju TNI Polri, nanti yang cadangan ini. Cadangannya siapa? Oh ini. Dilatih apa enggak? Kan enggak ada. Takut dilatih jadi teroris gitu. Itu yang kita nggak punya. Kita nggak punya kan? Kita nggak Gitu. tahu. Kalau zaman Bung Karno kan ada menyiapkan angkatan kelima. Apapun namanya. Tapi kalau kita Kalau sekarang ada semacam unit Ya, cyber. Sudah ada sedang disiapkan. Kita udah punya ini, udah punya itu. Tapi tidak tertata Pak, dalam satu konsep nasional. Implementasinya. Yang strukturnya jelas. Kayak itu aja nggak ada kita. Kadang-kadang nama saja. Namanya ada, tapi begitu dicek. Selalu begitu. Enggak, kita udah punya kok. Tapi itu kebaca loh Pak. Sudah kebaca di dunia ini, atau musuh-musuh kita kan baca kelemahan itu kan. Bukan terbaca, kita udah kayak akuarium, Mak. Akuarium tonton. Iya. Oh iya. Kita mengerikan sekali ya. Karena kita nggak ada. Pantas kebijakan Pak Prabowo, presiden terpilih itu, katanya dia orang, saya tidak tahu tapi saya baca saja, katanya akan fokus ke pertahanan kita. Dari susunan birokrasi aja, ya. Kita tuh nggak punya National Security Council. National Security itu kalau di Amerika itu National Security Council itu isinya adalah orang-orang yang kompeten, dan dia ditopang oleh think tank dan kegiatan-kegiatan R&D, sehingga keputusan-keputusan yang diambil dalam yang berkait dengan national policy dan juga foreign policy itu bahan bakunya datang dari National Security Council, dari Dewan Keamanan Nasional. Kita juga punya Kak, kita punya Lamhanas, kita punya Wanhamnas. Tetapi kan apa betul sudah berfungsi seperti itu? Tapi preferensi kita ini mau kemana Pak Cepi? Ke Amerika kah, atau ke Eropa, ke Rusia kah, ke Cina kah? Harus pilih, nggak bisa semuanya kita bilang. Kembali kalau lagi. Kalau politik kita sih non blok ya, tapi non blok pun kita hilang ini non blok ini. Selama kita tidak atau belum memiliki strong leadership dengan tatanan birokrasi yang baik, kita nggak bisa jawab semua pertanyaan itu. Pertanyaan saya, Prabowo strong dah ini. Kalau suaranya keras pasti strong beliau. Kalau kita berbicara tentang leadership, ya, sederhana sekali leadership. Dalam leadership itu begini, control yourself before you try to control your people. Ya. Dia masih kontrol diri sendiri dulu ya. Oh iya dong. Bagaimana kita mengharapkan seseorang bisa mengontrol orang lain kalau dia mengontrol diri sendiri nggak bisa? Kemudian setelah dia kontrol dirinya dia, baru kontrol publik kan, rakyat. Oh ya, itu ada aspek-aspek leadership lainnya yang mengikutinya. How to select your people, gitu. How your guide your people menuju bagaimana menghimpun, bagaimana kasih direktif. Contohnya Julia Gillard, Perdana Menteri perempuan pertama, ya, tahun 2012, dia kasih national directive namanya. Dia bilang begini pada buku pengantar buku putih yang diperbarui, dia bilang begini, hai rakyat Australia, kita sekarang berhadapan dengan kemajuan Asia. Kemajuan Asia itu unstoppable. Asia itu akan maju begini, dia akan menjadi produsen, akan menjadi tempatnya konsumen, segala macam. Terus dia bilang,
Dan itu adalah Australian opportunity, dia bilang. I want Australia become a winner in this Asian century. Ya. And I want every Australian citizen becoming a winner in this abadnya Asia. Itu direktif pimpinan, Pak. Itu leadership. Ya. Jadi setiap orang Australia kalau ditanya, lo lagi ngapain? Kita lagi melihat, mengamati kemajuan Asia sekarang ini. Ngapain? Karena itu adalah opportunity kita. Kita punya peluang besar di situ. Untuk apa? Untuk menjadi pemenang. Jadi ada guidance itu. That's leadership. Kita kan nggak tahu. Negara kita lagi ngapain dan mau ngapain? Nggak tahu, Pak. Memang semua orang bicara di sini, para tokoh juga bicara soal setelah 25 tahun kita reformasi harus dievaluasi mulai dari konstitusi sampai ke implementasinya. Tapi pertanyaannya kan mau evaluasi yang mananya? Baru pertanyaan itu saja mereka udah bingung. Semua punya kepentingan. Ada yang mau lanjut terus evaluasi yang total dan sebagainya. Tapi pertanyaannya kayak sekarang kan yang kita dengar kan isu second kabinet. Kalau second kabinet Pak CP, you must be one of the minister of Pak Prabowo. Kan kalau bicara second ya. Tapi kalau bicara bagi-bagi kekuasaan, Anda nggak mungkin. Karena Anda tidak bagian dalam partai politik. Ya kan? Saya ingat di era Bu Mega, itu kelihatannya orang partai, tapi dia dukung orang profesional yang masuk ke dalam kabinet-kabinetnya. Walaupun kecil, tapi tetap. Pak Cepi kan bagian di eranya Ibu Mega sebagai kepala staf Angkatan Udara ya. Nah, ke depan ini kan kita pingin sama-sama menonton, menyaksikan bagaimana negara ini di bawah pimpinan Pak Prabowo dan Gibran yang sampai hari ini kontroversial sekali dalam pembicaraan di publik. Ya. Kalau mau maju, ya pimpinan negeri ini harus punya think tank, Pak. Think tank yang isinya orang-orang yang punya personal kredibilitas, moral yang tinggi, punya integriti, dan punya kompetensi. Sehingga dialah yang membuat ramuan-ramuan yang akan dijadikan keputusan dalam kebijakan nasional. Selama itu nggak ada, nggak mungkin, Pak. Kita akan go to nowhere, nggak bisa. Jadi nggak tahun 45 bahwa kita harus take off. Dari mana? Dari mana? Itu berarti mengulang kembali Pak Harto 32 tahun bahwa akan take off. Bukan soal itu aja. Kalau kita mau menuju kemana-mana itu kan kita harus punya planning, Pak. Iya, semua kan berpikir. Dan itu kan semua kuliah, belajar, sekolah itu kan semua belajar. Dan kita kan sekarang nggak punya long term strategic planning, kita nggak ada. Kita mau menuju kemana? Excuse, kayaknya permisif gitu semua. Kita mau menuju ke sana, caranya bagaimana? Ada roadmapnya, ada tahapan-tahapan. Itu kan nggak ada sekarang. Yang kita tahu sekarang rencana-rencana itu 5 tahunan semua, Pak, karena berkait dengan pilkada sama pilpres. Kita nggak punya, Pak, long term. Itu sebabnya industri penerbangan, semua industri yang membutuhkan investasi besar dan jangka panjang itu nonsense sekarang, nggak ada. Cari mana? Bubar semua, Pak. Semua industri yang membutuhkan. Lalu harus bagaimana, Pak Cepi? Harus ada think tank. Kita harus dibentuk think tank aja cukup. Think tank kalau maunya kita nggak bicara cukup atau nggak cukup. Harus ada goodwill dulu dari dulu juga punya think tank, tapi think tanknya dikontrol oleh maunya bos. Think tank yang berfungsi, Pak. Kalau think tank itu buat apa? Banyak think tank, tapi kan think tank yang benar-benar yang berfungsi kan nggak ada kita. Kan nggak ada. Ada Dewan Keamanan segala, tapi dia tidak berfungsi kan? Nah, iya kan. Bagaimana kita mengharapkan sesuatu dari institusi yang tidak berfungsi? Atau perlu tadi yang saya katakan. Perlu yang saya katakan soal institusi yang punya tugas mengawal negara. TNI ambil alih pemerintahan negara. Bukan kudeta ya. Take over lalu dia menyiapkan pemilu ulang. Gimana? Supaya kita merubah sistem ini, kalau nggak mungkin tambal sulam. Ya, itu boleh aja ya, banyak alternatif. Orang itu menurut Pak Freddy seperti itu. Menurut orang lain mungkin ada seperti yang lain juga kan. Itu sulit, Pak, untuk bisa dilaksanakan. Bagaimana melaksanakannya? Atau kalau nggak revolusi, kalau nggak orang menuntut siapa yang memulai, revolusi. Siapa yang memimpin? Kemarin tuh kan
satu ketegangan yang luar biasa yang kita lihat itu tanpa organik itu. Saya dengar itu. Selama nggak ada yang memimpin nggak bisa. 98 kan ada Amin Rais misalnya, katakanlah. Ada Bu Mega, ada tokoh-tokoh yang memimpin. Orang ikut. Ada Gus Dur. Selama nggak ada yang memimpin nggak bisa. Sekarang nggak ada ya. Saya nggak melihat. Mungkin. Saya bukan. Saya nggak bisa bilang nggak ada atau nggak ada. Tapi, pasti ada. Tapi saya nggak melihat ada pemimpin yang bisa menggiring negeri ini. Saya belum melihat. Karena kalau semuanya itu orang bingung, dan itu kalau kebingungan sampai tingkat memuncak, itu anarkisnya yang bermain kan sangat berbahaya. Sekarang kita berada di tengah kebingungan itu. On the crossroad. Di sini gunung, di situ gunung, di sini bingung, di situ bingung. Saya pada tulis tuh, Lord Acton itu seorang pemimpin BBC, British Broadcasting. Dia pidato bahwa kita semua ini berada dalam crossroad. Only 2 pilihan, retreat, mundur ke belakang, atau bangkit lebih besar. Artinya keberanian bangkit itu nggak boleh tanggung-tanggung, harus memang tujuannya bangkit. Renaissance, retreat or renaissance. Itu saya pakai untuk institusi-institusi yang, karena tidak ada orang yang nyerah pada internet sekarang. Balik lagi problemnya, siapa yang akan memimpin itu? Ya, itu. Siapa yang, kan musik kan semua jago-jago main musik. Kalau dirikannya nggak ada kan, konduktornya nggak ada, apa yang bisa kita dengerin? Kan itu aja, Pak. Dari itu seorang pemimpin kan dia menggunakan visinya, melihat siapa, tanpa harus melihat dia dari mana, latar belakangnya partai apa, tapi kemampuan orang itu dan integriti dan ukuran-ukurannya kan jelas itu. Ya, analogi yang menarik itu 2, Pak. Analogi tentang orkestra, ya, yang harus ada konduktor. Analogi sama benda langit. Ya, kalau kita lihat benda langit malam-malam itu kan rapi ya, harmoni, bagus sekali kan ya. Kenapa? Karena benda langit itu tahu dia di mana posisinya. Kalau dia bergerak, dia tahu garis orbit dia bergerak. Sehingga dia tertata dengan baik, sehingga dia harmoni kelihatannya. Ada yang nabrak-nabrak, namanya meteor, Pak. Itu. Nah, kita sekarang nih banyakkan meteor. Banyak meteor udah berseliweran di langit itu. Iya, ya. Oke, nasihat sebelum tutup, nasihat Bang Cepi soal era perang asimetris sekarang, atau perang yang cyber ini, yang menggunakan proksi. Sebenarnya ini cerita udah lama, tapi terakhir pager dan ini, bahwa perang menggunakan jaringan apa, radio, jaringan radio atau jaringan telekomunikasi, dan mungkin listrik dan sebagainya akan menjadi alat semua untuk meledak dalam suatu ketika. Kesiapan kita untuk menjadi smart ini seperti apa dari Pak JP? Pager apa segala macam itu kan cuma tools, Pak. Ya, jadi yang sebenarnya berperan itu balik lagi man behind the gun. Ya, kita perlu pemimpin, kita perlu orang-orang yang kita punya orang-orang yang berkualitas, kita punya orang-orang yang punya potensi, Pak. Tetapi sekali lagi, kalau itu tidak dipadukan di bawah satu aransemen yang ditulis oleh seorang pemimpin, nggak ada gunanya, Pak. Sama pemain musik, dia main gitar, main piano, kalau dia main sendiri-sendiri, apa yang bisa dinikmati? Kan nggak ada. Dia harus bikin partitur apa itu ya? Long term strategy planner. Di tingkat strategis kita harus punya perencanaan yang mantap. Bagaimana perencanaan itu datang? Dari orang-orang yang berkompeten. Di mana orang itu? Dari think tank. Siapa yang menentukan itu? Pemimpin. Balik lagi, Pak, dia akan berputar di situ aja. Baik, terima kasih Pak Cepi. Marsikal TNI Purnawirawan Cepi Hakim bersama kita dalam diskusi yang cukup menarik dan cukup up to date hari ini. Saya Freddy Ndolu dari Menara Kartika Chandra Jakarta. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.